Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali malam hari ini kembali menyapa Anda di Indonesia Business Forum bersama dengan saya, Celia Alexandra. Ini kabar baik ya untuk industri rokok dalam negeri, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tidak akan menaikkan CHT, cukai hasil tembakau pada tahun 2026. Hal ini usai berdiskusi bersama dengan produsen rokok. Tapi bukan hanya itu, kebijakan lainnya juga akan diterapkan oleh Menkyu Purbaya, yakni akan menertibkan rokok ilegal. Sejumlah pro dan kontra muncul, respon dari masyarakat ada yang memuji kebijakan dari Purbaya, tapi ada juga yang mengkritik kebijakan dari Purbaya ini. Terlihat dari depan kantor Kementerian Keuangan pada beberapa waktu lalu terdapat banyak karangan bunga dari berbagai pihak. Tapi kita akan bahas pada malam hari ini pro kontranya, apakah ini juga akan baik ke depannya untuk masyarakat, kemudian untuk industri rokok tanah air. Kita bahas, tapi sebelum saya kenalkan kepada Anda siapa saja narasumber kita pada malam hari ini, saya ajak Anda dulu pemirsa untuk mendengar apa saja poin-poin dari Menkyu Purbaya berikut. Keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau atau cukai rokok pada tahun 2026. Menkyu Purbaya bahkan sempat terkejut oleh tingginya tarif cukai hasil tembakau yang mencapai hingga 57%. Saya tanya kan, cukai rokok gimana? Sekarang berapa rata-rata? 57%. Wah, tinggi amat. Terlaun loh, Bu. Tarif tetap cukai rokok diambil Purbaya usai bertemu dengan Asosiasi Pengusaha Rokok, yakni Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia. Hal ini menuai reaksi beragam dari berbagai kalangan. Langkah ini merupakan upaya Kemenkyu membersihkan pasar dari rokok ilegal dari luar maupun dalam negeri. Selain penegakan hukum, Purbaya berencana memperbanyak kawasan industri hasil tembakau yang akan menampung produsen rokok ilegal. Jadi hati-hati mereka yang palsu-palsu, bukan yang normal nih, yang palsu. Akan kita mulai kejar satu-satu. Ya, kalau yang normal biar yang palsu aja. Karena gini, nggak fair kan kita narik ratusan triliun pajak dari rokok, sementara mereka nggak dilindungin, marketnya nggak dilindungin. Kita membunuh industri kita, masuk palsu dari Cina apa dari luar negeri ya, situ. Di sana kerja, di sini dibunuh, kan sama aja. Mendingan gue hidupin yang sini, sana bunuh. Kira-kira begitu. Sementara itu, formula pengenaan cukai yang pas bagi perusahaan-perusahaan rokok kecil yang belum dikenakan pita cukai tengah digodok. Diupayakan tidak mematikan perusahaan kecil, sehingga tak mengganggu persaingan usaha bagi produsen rokok legal sebelumnya. Oke, kita akan bahas pada malam hari ini pemirsa pro kontra tarif cukai tidak akan naik pada tahun 2026. Ada sejumlah narasumber yang akan kita hadirkan untuk Anda. Malam hari ini saya akan sapa terlebih dahulu, sudah ada Pak Saleh Husin, Wakil Ketua Bidang Perindustrian Kamar Dagang Industri Indonesia. Selamat malam. Dan juga mantan Menteri Perindustrian. Selamat malam. Selamat malam Mbak Celia. Kabar baik Pak? Alhamdulillah bisa jumpa lagi di... Betul, kita jumpa terus kayaknya Pak. Iya. Oke, baik, sebelum saya nanti dengarkan pandangan dari Pak Saleh, saya sapa dulu narasumber lainnya pemirsa. Ada Pak Henry Najoan, Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia. Gapri, selamat malam Pak Henry. Selamat sore. Selamat sore. Oke, baik, saya sapa juga ada Pak Tulus Abadi, Sekjen Komnas Pengendalian Tembakau. Selamat malam Pak Tulus. Selamat malam Mbak Celia. Sehat Pak? Alhamdulillah. Oke, saya sapa juga ada Pak Jumhur Hidayat, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI. Selamat malam. Selamat malam. Salam dari kaum buruh rokok. Baik, terima kasih Pak Jumhur. Saya juga akan sapa untuk Anda pemirsa, ada Pak Agus Pamuji, Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, APTI. Selamat malam. Malam, ya. Baik, saya langsung akan ke Pak Henry. Pak Henry, kemarin adanya kebijakan ini usai bertemu dengan Gapri salah satunya. Apa saja poin-poin pembicaraan bersama dengan Gapri kala itu? Ya, terima kasih. Jadi suatu kehormatan bagi kami dan kesempatan yang luar biasa. Pada tanggal 26 September kami diterima audiensi dengan Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya Yudi Sadewa. Pada saat itu kami coba utarakan
apa sih yang terjadi di industri ini selama kurang lebih 5 tahun terakhir dan juga termasuk 10 tahun terakhir belakangan ini, khususnya di tahun 2019 hingga 2025 ini. Dimana kami sampaikan bahwa kami tidak pernah dari industri minta tarif cukai tidak naik. Tapi terjadi di tahun 2019. Pada saat itu tahun politik. Tahun politik tarif cukai tidak naik. Dan ternyata pada saat tahun itu produksi meningkat menjadi 356 miliar. Berarti tertolong sekali dengan cukai tidak naik. Oke. Ya. Ternyata setelah tahun politik berakhir dan lewat, kami dikejutkan. 20%? Tarif cukai dinaikkan secara rapel. 23%, HJE 35%. Pada saat pandemi mulai muncul. Oke. Pada saat itu kami melihat daya beli masih cukup bagus. Ya. Saat itu pun kami udah mengatakan bahwa harapan kami tahun 2021 tarif cukai jangan setinggi tahun 2020 saat itu. Ternyata tahun 2020, 2024 tarif cukai naik selalu 2 digit. Paling kalau kita total selama 5 tahun terakhir, tarif cukai naik sekitar 67%. 67%. Pak, ya. Itu selalu kenaikan dari 23%, 12,5%, 12,5%, 10%. Oke. Itu 67%. Itu saya katakan tarif cukainya. Padahal kami di industri ini masih ada pungutan-pungutan lain yang sifatnya kami sebagai perusahaan legal, pungutan itu kami patuhi. Kalau kita bicarakan sekarang ini satu batang rokok, itu pungutan negara ada sekitar sampai 76%. Itu betul berarti 75%? Ya betul. Oke. Saya bicara data. Berarti 25% saja yang masuk ke pabrik begitu? 25% untuk industri dengan segala risiko yang ada. Dimana kita katakan, mohon maaf Pak Jumur, UMR setiap tahun naik, bahan baku setiap tahun naik. Itu menjadi risiko yang menjadi beban kami. Nah, apa yang kami sampaikan kepada Pak Menteri disambut cukup baik dan beliau kelihatannya cukup memahami industri ini sedang suffer. Nah, mudah-mudahan ke depan ini apa yang kami sampaikan, keluhan yang kami sampaikan dapat diterima juga oleh pemerintah dan didukung oleh kementerian-kementerian lain, misalnya Kementerian Perindustrian, Kemenko, bisa mendukung bahwa industri ini harus dijaga. Demikian Pak. Baik, saya juga akan mendengar dari API, ini mungkin keluhan ataupun bisa jadi ini menjadi kabar baik dan angin segar. Pak Agus, mungkin Anda bisa memberikan respon Anda dari kebijakan ini tidak dinaikannya cukai hasil tembakau, apakah jadi angin segar untuk para petani? Yang pertama, sebenarnya kehadiran Pak Purbaya itu tidak diinginkan pada saat ini. Kenapa Pak? Seharusnya kehadirannya adalah 5 tahun yang lalu. Oke. Sehingga ini benar. Karena hampir 10 tahun itu kondisi petani tembakau itu tidak baik-baik saja. Bisa dikatakan kita lagi berkabung dihantam oleh gelombang ambruknya ekonomi yang disebabkan oleh melemahnya penyerapan di industri. Karena apa? Tadi dikatakan Pak Hendri bahwa industri ditekan oleh regulasi. Kenaikan cukai salah satu instrumennya. Nah ini berefek domino negatif terhadap penyerapan di tingkat petani dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, NTB dan lain-lain. Dan ini soheh ini soheh. Itu apa yang direncanakan Pak Tulus berhasil tentang pengendalian tembakau ini. Tetapi tidak pakai nalar, tidak pakai naluri, tidak pakai nurani, sehingga kami yang dimatikan. Secara ekonomi itu. Tapi petani sudah sempat berkoar-koar tidak soal ini? Oh bukan sempat, itu hampir setiap tahun kita berkoar-koar. Hampir setiap tahun, tapi harapannya pada saat ini ketika Presiden dengan jiwa patriotismenya, kemudian apa statement yang dikatakan oleh Pak Purbaya, ke depan bisa menjadi dampak yang positif. Berarti Anda setuju ya dengan statementnya? Untuk saat ini kami sedang musim panen Mbak. Sedang musim panen. Sehingga kami datang ke Jakarta ini teman-teman petani ya juga mendukung. Coba kita suarakan seperti apa. Kita lagi musim panen. Yang dikatakan Pak Purbaya tempo hari kemarin itu belum berdampak signifikan di tingkat petani. Belum. Mungkin dampaknya di tahun yang akan datang.
Nah harapannya walaupun sekarang kita lagi kesakitan karena ekonomi ambruk di sentra pertembakuan, padahal aliran ekonomi uang di sentra pertembakuan itu dahsyat. Bisa dikatakan dahsyat dari tangan petani tembakau, selain pundi-pundi amal negara, kontribusi 230 sekian triliun, itu dampak ekonomi sampai ke pasar yang lain-lain termasuk bagaimana petani tembakau menyekolahkan anaknya. Ini makanya kehadiran Pak Purbaya ini sebenarnya bukan saat ini, tetapi 5 tahun yang lalu yang sebenarnya kita harap. Berarti harusnya selama 5 tahun ini tidak ada kenaikan cukai, begitu maksud Anda? Iya, seharusnya. Karena apa? Struktur cukai itu hanya dorongan bagaimana pengendalian sebuah dampak dari produk tembakau yang tidak memikirkan efek yang lain. Seolah kita dipaksakan untuk mengikuti irama instrumen dari orang-orang yang tidak sepakat tentang adanya peredaran rokok yang di situ ada tembakau. Oke, baik. Saya ke Pak Tulus. Sepertinya Pak Tulus ingin berkomentar banyak nih Pak Tulus. Karena tadi sudah di-mention sedikit. Pak Tulus, ini kalau kata Pak Menteri, kebijakan sebelumnya menaikkan dengan sangat drastis itu adalah Firaun. Kalau respon Anda bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Jadi ini saya dikeroyok 4 orang nih. Oke. Nanti saya nggak bisa pulang nih kayaknya. Ya, ketika kemarin Pak Purbaya mengatakan Firaun, itu menurut saya Pak Purbaya mungkin kurang cermat ya, kurang cermat pada konteks regulasi maupun filosofi cukai. Oke. Ya, karena apa? Pertama, di dalam kenapa tidak cermat di regulasi? Karena cukai itu mandat undang-undang cukai, ya. Jadi cukai rokok atau cukai hasil tembakau itu adalah mandat undang-undang cukai. Yang angkanya secara tekstual, secara eksplisit disebutkan 57% ya di Indonesia. Artinya itu harus di cukai hasil tembakau itu harus 57%. Itu di atas pasal, di atas kertas, tapi realitanya belum pernah tercapai karena cukai rokok itu rata baru 38-40%. Jadi sebenarnya kalau dikatakan terlalu tinggi atau kata Pak Menteri itu Firaun, ya belum. Belum sampai Firaun berarti? Kalaupun Firaun, ya itu mandat regulasi. Kalau memang tidak sepakat silakan diubah undang-undangnya. Karena itu secara eksplisit disebutkan bahwa cukai hasil tembakau adalah 57%. Itu pun secara benchmarking internasional itu belum bisa disebut sebagai Firaun. Kenapa? Karena standar internasional itu 75% minimal standar WHO dan itu sudah diakomodir oleh lebih dari 190 negara di dunia. Jadi kita itu pada konteks regulasi yang ada maupun konteks internasional atau empiris kita masih kecil. Jadi ketika Pak Menteri mengatakan Firaun, please baca lagi undang-undangnya, please baca lagi empiriknya dan realitanya. Nah berikutnya yang menurut saya juga harus diklarifikasi dari pernyataan Pak Menteri, saya nggak tahu Pak Menteri ini apakah memang entah paham atau tidak paham atau pura-pura tidak paham gitu ya. Sebagai ekonom saya kira mesti paham. Bahwa cukai itu filosofinya adalah sinteks, pajak dosa. Kita harus membedakan antara cukai dengan pajak. Ya, kalau pajak itu dikenakan kepada barang normal seperti kita minum misalnya atau makan. Nah, kalau cukai dikenakan kepada barang yang tidak normal. Ya, oleh karena itu fungsi cukai adalah untuk pengendalian, dominan untuk pengendalian. Jadi berarti Anda melihat ini sebagai langkah mundur pengendalian konsumsi? Persis. Karena justru Pak Menteri ini tidak melihat sisi pengendalian yang memang mandat di dalam undang-undang cukai juga seperti itu, mandat filosofi universal cukai di seluruh dunia seperti itu. Bahwa cukai itu untuk pengendalian bagi pengguna, konsumen, artinya si perokok, karena dibebankan kepada perokok ya bukan kepada industri, juga untuk melindungi orang lain yang tidak merokok tapi terdampak rokok pasif, ya atau juga untuk melindungi lingkungan. Jadi minimal 3 dimensi untuk aspek pengendalian dari sisi cukai. Jadi kalau berangkat dari sisi situ sebenarnya tidak ada conflicting kalau mindset kita benar, kecuali kita mindsetnya kemudian
manuver dengan pertimbangan. Artinya ini kebijakan ini tidak sesuai dengan peraturan yang ada begitu ya. Nanti kita akan juga dengarkan bagaimana kemudian tanggapan dari buruh dan juga dari Pak Saleh. Usai jeda ya, tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.